Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2957 sampai bab 2960. Tak lama kemudian, Kawazui Heiji pun menerima telepon. Bos grup Mizuguchi lah yang menelepon Kawazui Heiji sendiri. Bos kelompok Mizuguchi memberitahu Kawazui Heiji, "Kawazui-sama, kami telah menemukan lokasi anak itu dan telah mengepungnya. Sekarang saya akan memimpin orang-orang saya dan bergegas mendaki gunung sendiri untuk memotongnya sampai mati. Tolong tanyakan pada Kawazui-sama. Tunggu kabar baikku." Kawazui Heiji menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berpikir dan berfantasi bahwa selama dia membunuh Ye Chong, dia bisa mendapatkan kembali informasi medis berharga yang dicuri. Alhasil, setengah jam kemudian, Kawazui Heiji menerima kabar bos grup Mizukou, serta beberapa pasukan elit bawah tanah lainnya di negara Jepang, semuanya dibunuh oleh Ye Chong. Kelompok anak laki-laki yang tersisa tersebar ke segala arah. Setelah menerima panggilan tersebut, Kawazui Heiji sangat terkejut hingga dia menjatuhkan ponsel di tangannya. Dia cemas dan dengan cepat meraih kerah Matsushita Narutaro dan bertanya, "Baga, siapa Ye Chong ini?" Matsushita Narutaro ragu-ragu dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Namun, Ye Chong sebenarnya memusnahkan seluruh grup suku dan pasukan bawah tanah lainnya sendirian. Ini jelas bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Kawazui Heiji menyipitkan matanya dan mulai berpikir. Matsushita Narutaro bertanya dengan gemetar, Tuan Kawazui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kekuatan anak ini benar-benar menakutkan." Kawazui Heiji berkata, "Kita harus mencari seseorang untuk mengawasinya terlebih dahulu, dan menunggu sampai hantu festival selesai. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Ibu Suri. Tolong kirim seseorang untuk membunuh anak ini." Matsushita Narutaro mengangguk. "Ya, sepertinya sekarang, inilah satu-satunya cara." Bab hari kedua adalah hantu Jepang Hari Masyarakat. Ini adalah hari jadi terpenting bagi masyarakat Jepang. Saat ini, tidak seperti suasana membosankan dan terburu-buru di kota-kota Jepang di masa lalu. Di kota Taok, semuanya sunyi dan membosankan, menampakkan rasa suram. Aura suram ini tidak bisa dilebih-lebihkan untuk dikatakan menakutkan. Karena mendekati awal musim dingin, daun-daun di pohon sudah menguning semua, dan daun-daun di tanah di bawah pohon berguguran satu persatu. Sinar matahari menyinari dedaunan emas, memantulkan warna emas yang mempesona. Melihat sekeliling, di kedua sisi jalan dan gang di kota, semua pohon di sepanjang jalan diikat dengan garis hitam, dan lingkaran putih digambar di garis tersebut. Saat ini, tampaknya seluruh kota Taoki telah berubah menjadi aula berkabung, dan suasananya sangat mencekam dan menakutkan. Banyak orang berkumpul di jalan, dan beberapa orang fanatik telah pergi beribadah ke arah masyarakat hantu Jepang. Mereka yang tidak bisa pergi ke kuil hantu Jepang memegang bunga krisan putih di tangan mereka dan berdiri di depan pintu rumah mereka, menghadap ke utara dan beribadah dari kejauhan. Tentu saja, ada juga beberapa elemen non-radikal di negara Jepang yang sangat membenci perilaku pemujaan kuil hantu semacam ini. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas di negara Jepang, dengan kekuasaan terbatas dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bersembunyi di rumah dan memprotes festival hantu dengan diam. Pada hari ini, semua stasiun TV besar, media berita, media mandiri, dari seluruh Jepang berkumpul di sekitar perkumpulan hantu Jepang dan menggunakan kamera untuk menyiarkan langsung tontonan pemujaan di perkumpulan hantu di seluruh negeri. Di saat yang sama, selain masyarakat Jepang,
banyak orang di seluruh dunia yang memperhatikan hal ini. Namun, hari festival hantu ini hanya menimbulkan banyak kutukan di seluruh dunia. Negara-negara dan orang-orang yang menderita kerugian selama perang kini menyalahkan Jepang dan menyangkal kesalahan sejarah dengan mencari kematian. Namun negara Jepang tetap menempuh jalannya sendiri. Betapapun dibencinya dunia, mereka tetap terus memuja kuil hantu Jepang. Perkumpulan hantu Jepang juga merupakan tempat yang paling dijaga ketat saat ini. Pinggiran masyarakat hantu Jepang awalnya merupakan pegunungan dan lembah yang tidak bisa diakses, tapi sekarang dipenuhi manusia. Di seluruh pegunungan dan dataran, jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat sekumpulan kepala hitam, memegang bunga di tangannya dan tampak bersemangat. Dan bau para pejuang gila yang datang untuk beribadah membuat udara hitam di langit di atas masyarakat hantu Jepang menjadi semakin tebal. Orang awam mungkin tidak bisa melihatnya, tapi janda permaisuri Jingkong dari kerajaan Jepang bisa melihatnya dengan jelas. Dia tersenyum dengan senyuman yang tak terlihat. Faktanya, janda permaisuri Jingkong diam-diam menunggu hari ketika energi hitam ini akan terjadi. Masa energi hitam ini telah disimpan di sini selama ratusan tahun, selama masih dipertahankan selama beberapa dekade. Ketika energi hitam mencapai Yangcheng, negara Jepang akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan apa yang disebut Perang Suci. Saat itu, seluruh dunia sudah menyerah kepada Jepang. Ibu Suri Jingkong memandangi udara hitam di langit dan terus bermimpi indah. Pada saat ini, Ibu Suri Jingkong memimpin semua anggota keluarga kerajaan dan berdiri di depan pintu perkumpulan hantu Jepang. Mereka sedang bersiap di sini, menunggu hari festival hantu dimulai. Cuaca hari ini suram, dan matahari terhalang awan gelap. Tampaknya matahari pun tidak ingin melihat pemujaan ini. Sebentar lagi, sudah jam 9 pagi. Pada pukul 9, tiba-tiba terdengar gong. Kemudian, saya melihat sekelompok penari mirip hantu dengan kostum aneh, memegang berbagai bendera pemanggil jiwa di tangan mereka, dan mulai menyanyikan lagu yang sangat menakutkan di pintu masuk masyarakat hantu Jepang. Jika anak-anak melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan dan menangis. Artinya festival hantu telah resmi dimulai, dan semua kamera telah diarahkan ke tempat ini, dan siaran langsung nasional telah dimulai. Kini, pemirsa di seluruh negeri dapat melihat situasi langsung klub hantu di Jepang di TV. Semua orang menunggu di sana. Setelah bernyanyi beberapa menit, para hantu selesai menari. Kemudian, semua kamera langsung diarahkan ke Ibu Suri Jingkong. Saya melihat janda permaisuri Jingkong dengan ekspresi serius di wajahnya, bersandar pada tongkat dan berjalan perlahan, memimpin anggota keluarga kerajaan ke gerbang hitam rumah hantu Jepang. Karena festival hantu sangat penting, anggota keluarga kerajaan telah melatih setiap langkah festival hantu lebih dari 100 kali beberapa hari yang lalu. Setiap orang mahir dalam langkah-langkah ini. Termasuk kemana Ibu Suri Jingkong berjalan, nada pertama musik dibunyikan, kemana dia berjalan, paduan suara bernyanyi, menit dan detik, ruangan mana yang dia masuki untuk beribadah, dan lain-lain, semuanya sama persis. Kegiatan pemujaan kuil hantu Jepang dilakukan secara tertib dan diawasi oleh masyarakat. Penyiar dan pembawa acara stasiun TV besar di seluruh negeri menjelaskan kepada orang-orang di seluruh negeri sesuai dengan naskah yang telah disiapkan. Pembawa acara stasiun TV Kota Taoki berdiri di tempat kejadian, mengenakan pakaian hitam dan putih, dan berkata dengan suara membosankan. Teman-teman terkasih, 2 jiwa heroik baru telah memasuki masyarakat hantu tahun ini. Sudah lama sekali sejak kejadian tersebut. Terakhir kali ada tablet untuk memasuki masyarakat hantu. Sudah 50 tahun. Namun, keluarga kerajaan belum mengungkapkan siapa kedua pahlawan tersebut. Saat ini, kita hanya mengetahui bahwa kedua sosok misterius ini adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan dan luar biasa bagi perjuangan keluarga kerajaan Jepang, Rijing Ibu.
Suri Kong akan segera kembali untuk memberi penghormatan kepada dua jiwa heroik ini. Mari kita tunggu dan lihat. Tunggu, apa itu? Kata pembawa acara dengan kaget. Tunggu sebentar, apa itu? Pembawa acara tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu sambil menjelaskan. Kemudian, kamera dengan cepat menunjuk ke arah yang dilihat pembawa acara. Di dalam kamera, seorang pria berseragam prajurit kuno masuk dengan angkuh. Semuanya, tolong lihat, festival hantu telah dimulai. Tak disangka, masih ada seseorang yang bisa masuk ke masyarakat hantu Jepang, dan sepertinya dia adalah seorang samurai jadul, lanjut pembawa acara. Pada saat ini, melalui siaran langsung di TV, orang-orang di seluruh negeri dapat melihat seorang pria jangkung berseragam samurai berjalan menuju pintu perkumpulan hantu Jepang. Tahukah Anda, klub hantu Jepang ini awalnya merupakan kawasan terlarang, dan Anda tidak diperbolehkan keluar masuk sesuka hati di hari kerja. Terlebih lagi, hari ini adalah hari festival hantu yang penting. Para fanatik yang datang untuk beribadah hanya bisa berdiam diri di depan pintu kuil hantu Jepang dan beribadah dari kejauhan. Personil siaran langsung yang bisa masuk hanya beberapa stasiun TV resmi, dan media lain hanya bisa berada di luar klub hantu Jepang. Hanya anggota keluarga kerajaan yang dapat mengikuti Ratu Jingkong pada waktu tertentu. Waktu masuknya mereka ditentukan secara ketat. Jika melebihi waktu tersebut, orang yang terlambat tidak mungkin membuka pintu belakang dan masuk. Kecuali, status orang ini sangat tidak biasa. Tetapi pada saat ini, semua orang menyaksikan tanpa daya ketika seorang pejuang konservatif masuk dengan anggun. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Di negara Jepang, kecuali Ibu Suri Jingkong dan beberapa orang di sampingnya, mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada orang yang memiliki hak untuk memasuki perkumpulan hantu Jepang terlambat. Tidak ada yang bisa menebak atau mengetahui siapa pria ini. Faktanya, dia adalah salah satu dari 8 iblis Kido, iblis ninja Hattori Zenzo. Alasan mengapa Hattori Zenzo bisa masuk ke sini adalah atas izin janda permaisuri Izora. Karena janda permaisuri Izora tahu betul bahwa Hattori Zenzo sangat kuat, dan penjaga di depan pintu saja tidak dapat menghentikan Hattori Zenzo sama sekali. Kalau begitu, kalau Hattori Zenzo dibiarkan masuk akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi. Kalau festival hantu hari ini dirusak, itu tidak baik. Oleh karena itu, lebih baik Hattori Zenzo langsung dimasukkan saja. Hattori Zenzo begitu sombong, bahkan ia merasa bangga saat masuk ke dalam masyarakat hantu Jepang saat ini. Faktanya, Hattori Zenzo juga tahu betul bahwa janda permaisuri Izora sudah melakukan persiapan yang matang. Sebenarnya di permukaan klub hantu Jepang ini terlihat damai, namun nyatanya banyak pembunuh yang tersembunyi. Dan para pembunuh ini pada dasarnya adalah semua elit negara Jepang. Oleh karena itu, mendatangkan Hattori Zenzo hanyalah tipuan yang dilakukan permaisuri Izora untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Dan Hattori Zenzo masuk dengan penuh kemenangan. Dia sepertinya tidak tahu tentang konspirasi Ibu Suri Jingkong, atau dia sama sekali tidak peduli dengan konspirasi Ibu Suri Jingkong. Dan ketika Hattori bersembunyi di dalam, janda permaisuri Ikura telah memasuki ruang ibadah yang baru didirikan yang baru saja dibicarakan oleh tuan rumah. Di ruang ibadah ini diabadikan 2 loh yang baru ditempatkan. Anggota keluarga kerajaan lainnya dan pembawa acara siaran langsung semuanya ditinggalkan di luar. Hanya Ibu Suri Jingkong yang memasuki ruangan. Jelas sekali, Ibu Suri Jingkong tidak ingin orang lain mengetahui siapa yang diabadikan di sini. Semua orang tidak bisa masuk, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang di luar. Janda permaisuri Ikura berdiri sendirian di tengah ruangan. Di depannya ada 2 tablet, satu bernama Toshiba Ichiro dan yang lainnya bernama Hirakawa Ono. Kedua orang ini adalah 2 paman janda permaisuri Jingkong, lelaki berjubah abu-abu dan lelaki berjubah putih yang berada di pintu masuk gua gunung berapi, Yikuyu. Keduanya memiliki budidaya dewa tanah,
Tetapi mereka ditipu oleh Ibu Suri Jingkong. Dia menyerap semua kekuatan mereka dan membuat bom ekstrim yang terkenal, yang diledakkan ke Ye Chong. Ibu Suri Jingkong lalu melemparkan keduanya ke dalam magma. Sekarang janda permaisuri Jingkong tidak tahu malu dan memasukkan mereka ke dalam perkumpulan hantu Jepang. Hatinya memang kejam. Dan saat Ibu Suri Jingkong menundukkan kepalanya untuk memuja mereka berdua, sesosok tubuh gelap muncul di belakang Ibu Suri Jingkong. Janda permaisuri Izora tidak menoleh ke belakang dan tahu bahwa itu adalah Hattori Zenzo. Hattori Zenzo terkekeh dan berkata, "Janda permaisuri Ikura, sepertinya kamu terlihat sangat baik hari ini. Ada sesuatu dalam kata-katanya." Tapi janda permaisuri Ikura mendengus dingin dan tidak berbicara. "Aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Hattori Zenzo bertanya langsung pada intinya. Janda permaisuri Ikura mendengus dingin, lalu berkata dengan suara lama, "Jawabanku sudah lama diberitahukan kepadamu, itu tidak mungkin." Mendengar ini, Hattori Zenzo menyipitkan matanya dan berkata, "Janda permaisuri Ikura, menurutku kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya, kan? Atau menurutmu aku tidak berani mengambil tindakan di sini?" Janda permaisuri Jingkong mencibir, "Apa, ini rumah hantu? Apakah kamu benar-benar ingin mengambil tindakan di sini?" "Hehehe, kenapa tidak? Apa menurutmu aku akan peduli dengan klub hantu yang tidak masuk akal?" kata Hattori Zenzo sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Ibu Suri Jingkong, dan kemudian dia berada di samping Ibu Suri Jingkong, di satu-satunya meja di ruangan itu. Di atas meja ada upeti dan anggur. "Permaisuri Izora, demi hari tuamu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu begitu keras kepala lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah mengatakan itu, Hattori Zenzo mengambil anggur upeti dan memberikannya kepada dia, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menuangkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Dan tindakan ini sesuai dengan keinginan Ibu Suri Jingkong. Ibu Suri Jingkong tetap diam dan menunggu dalam diam. Saat Hattori Zenzo menuangkan anggur ke dalam mulutnya, mata janda permaisuri Izora tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan wajahnya menunjukkan ekspresi garang. Kemudian, janda permaisuri Inkora mengangkat telapak tangan, dan cahaya dingin muncul di telapak tangannya, dan belati muncul, menusuk Hattori Zenzo. Ibu Suri Jingkong berpura-pura menjadi tua dan jompo di depan orang lain, namun nyatanya dia sudah mencapai level master puncak sejati. Dan pukulan tak terduga ini sangatlah dahsyat. Bahkan seorang master yang satu tingkat lebih tinggi dari Ibu Suri Jingkong mungkin akan terbunuh oleh serangan mendadak yang tidak terduga tersebut. Siapapun yang pernah melihat janda permaisuri Jingkong mengambil tindakan mungkin sudah mati. Namun, kali ini janda permaisuri Izora benar-benar meremehkan kekuatan Hattori Zenzo. Melihat serangan mendadak permaisuri Izora, Hattori Chunzu tidak panik sama sekali, hanya tersenyum tipis. Detik berikutnya, aku melihat belati itu hendak menembus jantung Hattori Zenzo. Di antara petir dan batu api, Hattori Zenzo tiba-tiba mengulurkan dua jari dan menjepit belati janda permaisuri Izora dengan dentang. Saat ini, semua yang terjadi di sini dirasakan oleh Ye Chong, yang berdiri di gunung yang tinggi. Ye Chong melihat ke arah klub hantu Jepang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah cakrawala. Itulah arah energi yang meletus di dekat gunung berapi malam itu. "Tidak apa-apa jika kita akhirnya keluar, aku akan membunuh mereka bersama-sama." Ye Chong memandang ke cakrawala dan berkata pada dirinya sendiri. Di ruang ibadah, janda permaisuri Izora tiba-tiba mengambil tindakan, dan belatinya sudah menusuk di dekat Hattori Zenzo. Kemudian, dengan suara dentang, Hattori Zenzo hanya mengulurkan dua jarinya dan menjepit belati permaisuri Ikura dengan erat. Janda permaisuri Jingkong tertegun,
dan kemudian menyadari bahwa belati di tangannya sepertinya terikat oleh lingkaran besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, dia menyadari bahwa Hattori Zenzo tidak mudah untuk dihadapi. Hattori Zenzo hanya tersenyum dan berkata, "Ibu Suri tua, apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melihat kekuatanmu, hati Ibu Suri?" Izora mencelos, ternyata dia sudah ketahuan oleh pihak lain. Pantas saja dia tangan tiba-tiba diblok oleh lawan. Terus kenapa? Ibu Suri Jingkong terkejut, tapi dia tidak kosong. Dia mendengus dingin, lalu melepaskan belatinya. Kemudian, sebuah liontin giok tambahan muncul di tangannya. Hanya mendengar suara klik, Ibu Suri Jingkong menghancurkan liontin giok itu hingga berkeping-keping. Suara retakan batu giok sangat kecil, dan suaranya hampir sama dengan suara nyamuk. Namun, hampir bersamaan dengan suara pecahnya batu giok, entah dari mana, lebih dari 20 sosok hitam keluar dari ruangan gelap. Dan sosok-sosok ini semuanya adalah Ibu Suri Jingkong, yang telah mengatur agar para master tertinggi disembunyikan di sini. Segera, semua orang mengepung Hattori Chunzang, dan hari sudah gelap gulita. Hattori Zenzo dikelilingi oleh air, dikelilingi oleh para master, tetapi Hattori Zenzo tidak menunjukkan kepanikan, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Janda permaisuri Izora mendengus dingin, dengan tatapan tegas di matanya, dan hanya mengatakan satu kata, "Bunuh." Dengan perintah, lebih dari 20 sosok berkulit hitam ini bergegas menuju Hattori Zenzo. Orang-orang ini semuanya adalah master terbaik, tetapi mereka tidak bersuara saat bertindak. Kedua belah pihak segera memulai pertarungan, namun karena mereka bisa mengecil, suara pertarungan mereka sangat lemah. Mereka yang hanya bisa diam di luar dan menunggu, meskipun mendengar suara-suara tersebut, akan mengira bahwa itu adalah suara biasa dan tidak akan terlalu memperhatikan. Tanpa mereka sadari, pertarungan di dalam sudah terbalik. Beberapa detik kemudian, pertarungan di ruangan itu berakhir. Pada saat ini, lebih dari 20 sosok hitam di ruangan itu semuanya telah jatuh. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu, janda permaisuri Izora dan Hattori Zenzo. Hattori Zenzo sedang memegang belati di tangannya, dengan seluruh darah di atasnya. Dia tersenyum dingin, menjulurkan lidahnya, dan menjilat darah di belati, tampak seperti iblis peminum darah. Dan ketika Ibu Suri Jingkong melihat pemandangan ini, hatinya sangat dingin. Dia mempersiapkan para pembunuh ini sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Hattori Zenzo. Tapi tanpa diduga, Ratu Izora pada akhirnya meremehkan Hattori Zenzo. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan Hattori Zenzo begitu mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir semua dari 20 master top yang bisa ditemukan negara Jepang dengan mudah dibunuh oleh Hattori Zenzo. Ketika Ye Chong datang ke Jepang, dia membunuh klan Yirun, dan pada akhirnya vitalitas dunia seni bela diri Jepang rusak parah. Dan lebih dari 20 guru ini hanya muncul kembali setelah energi spiritual mereka dihidupkan kembali. Boleh dikatakan kekuatan dunia bela diri Jepang baru saja meningkat sedikit, namun kembali dikembalikan ke bentuk aslinya oleh Hattori Zenzo. Saat ini, Ibu Suri merasa ketakutan. Satu-satunya permaisuri Izora yang tersisa tidak bisa menjadi lawan Hattori Zenzo. Ibu Suri Jingkong memikirkannya dan mundur 2 langkah, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hattori Zenzo tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Permaisuri Ikura, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu gagal. Karena kamu begitu keras kepala, maka aku akan menghancurkanmu. Permaisuri Ikura, lakukan yang terbaik, kesadaran akan kematian." Berkata, Hattori Zenzo berdiri, mengayunkan pisau di tangannya, dan berjalan santai menuju janda permaisuri Izora. Ibu Suri Jingkong terkejut, dan ketakutan akan kematian menyerbu hatinya. Ibu Suri Jingkong tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu hari ini.
Jika dia terbunuh hari ini, maka semua rencana yang dia rencanakan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Jadi Ibu Suri Jingkong belum mau mati. Namun, dalam situasi saat ini, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki cara untuk pulih. Dan Ibu Suri Jingkong semakin kecil kemungkinannya untuk menyerahkan formula bom Jili. Jika cara produksinya diketahui publik, lebih baik mati. Bagaimanapun juga, Ibu Suri Jingkong tidak ingin mati. Dia merasa sangat putus asa saat ini. Di saat yang sama, orang-orang yang berdiri di luar masih menunggu, dan mereka juga terlihat cemas, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kamera tidak boleh dibawa ke dalam ruangan, sehingga hanya dapat diambil gambarnya di depan pintu ruang ibadah, tempat pembawa acara akan menjelaskan. Semua orang telah melihat bahwa Ibu Suri yang terhormat telah berada di dalam selama setengah jam. Saat ini, kita tidak tahu mengapa Ibu Suri masuk begitu lama, ditempatkan. Di sini untuk beribadah adalah kedua pahlawan ini pasti bukan orang biasa, Pembawa berita tampak terkejut lagi. Kemudian, pembawa berita mengarahkan jarinya ke langit. Saat ini, saya melihat gerakan tiba-tiba di Cakrawala. Semuanya, lihat, apa itu, teriak pembawa acara lagi. Saat ini, banyak orang di luar mengangkat kepala dan melihat ke arah jari pembawa berita. Saya melihat matahari bersinar terang di langit. Dengan latar belakang langit biru, bayangan abu-abu jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan cahaya dan bayangan itu, dalam sekejap mata, benar-benar jatuh ke dalam rumah hantu di depan semua orang. Bahkan banyak orang yang belum melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Semua orang takjub dan mengira itu adalah mahakarya dari surga. Selama festival hantu Jepang beberapa tahun terakhir, hal mengejutkan seperti itu tidak pernah terjadi. Sementara kerumunan di luar semakin meningkat, di dalam ruang ibadah, Hattori Zenzo sudah mendekati Permaisuri Izora dengan belati. Tepat ketika Hattori Zenzo mengangkat belatinya untuk menikam Permaisuri Izora sampai mati, sebuah sosok tiba-tiba jatuh di antara mereka berdua. Rasa bahaya langsung muncul di hati Hattori Zenzo. Perasaan ini adalah hasil dari pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun. Dia merasa terancam oleh pihak lain. Sosok ini adalah sosok yang baru saja dilihat semua orang jatuh dari langit ke kuil hantu Jepang. Saat ini, dia telah muncul di depan Ibu Suri Jingkong. Saat Ibu Suri Jingkong melihat sosok ini, dia tercengang. Karena sosok tersebut tak lain adalah Ichiro Toshiba. Orang yang seharusnya tidak muncul ini telah diubah menjadi tablet peringatan oleh Ibu Suri Jingkong. Orang yang ditempatkan di sini sebenarnya muncul seperti ini. Ichiro Toshiba belum mati, ketika janda permaisuri Ikora melihat Ichiro Toshiba berdiri di depannya hidup-hidup, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Kamu, janda permaisuri Jingkong mengingat dengan jelas situasi di dalam gua saat itu. Saat itu, baik Ichiro Toshiba maupun pria berbaju putih dikuras energi internalnya oleh Ibu Suri Izora. Pria berkepala putih itu direnggut oleh Ibu Suri Jingkong lalu dibuang ke lahar. Adapun Ichiro Toshiba, dia ditendang ke dalam magma oleh janda permaisuri Ikora. Saat itu, Toshiba Ichiro sedang dalam kesedihan, namun dalam kesakitan yang tak berkesudahan ini, ia menyadari kekuatan baru dan menerobos batasan level sebelumnya. Saat ini, Toshiba Ichiro menjadi lebih tirani. Dia yakin bahwa dia tidak terkalahkan di hadapan para dewa di darat. Dihadapkan pada keterkejutan janda permaisuri Izora, Toshiba Ichiro bahkan tidak memandang ke arah yang pertama. Dia hanya berdiri di sana, menatap Hattori Zenzo dengan tenang. Dan Hattori Zenzo juga mengetahui kekuatan lawannya yang pasti bagus. Kalau tidak, mustahil baginya untuk merasakan krisis dari dalam. Hattori Chunzu mengertakkan gigi, bersiap untuk mengejutkan pihak lain. Dan sekarang, saat lawan baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh, inilah waktu terbaik. Memikirkan hal ini,
Hattori Zenzo tiba-tiba mengambil tindakan. Cahaya dingin menyala, dan belati itu dengan jelas dimasukkan ke dada Toshiba Ichiro. Hanya butuh beberapa milimeter untuk menembus jantung Toshiba Ichiro. Dan saat ini, dengan suara dentang, Ichiro Toshiba mengulurkan dua jarinya dan mengeluarkan belati Hattori Zenzo. Sama persis seperti sebelumnya saat Hattori Zenzo memegang belati yang dipegang Permaisuri Izora. Sebelum Hattori Zenzo sempat terkejut, dia merasakan gelombang kekuatan meledak di lengannya di sepanjang belati. Lengannya tiba-tiba terasa mati rasa. Detik berikutnya, tangan Hattori Zenzo mengendur, dan belati di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Hattori Zenzo diam-diam terkejut dan mau tidak mau mundur dua langkah. Dan ketika Ibu Suri Jingkong melihat pemandangan ini, dia merasa sangat gembira. Sepertinya di Jepang masih ada orang yang bisa mengalahkan Hattori Zenzo. Janda Permaisuri Izora berpikir dalam hati, lalu berkata dengan penuh semangat, "Paman, hebat, Hattori Zenzo ini berani membuat masalah di klub hantuku dan ingin membunuhku. Bunuh dia secepatnya." Ichiro Toshiba menatap Izora dengan dingin. Kata Ibu Suri, "Wanita beracun, hari ini aku akan membunuhnya. Tapi bukan untukmu. Tapi untuk keluarga kerajaan Jepangku yang agung, dan semua jiwa heroik di sini, Toshiba." Ichiro jelas masih memiliki banyak kebencian terhadap Ibu Suri Izora. Ibu Suri Jingkong menyipitkan matanya dan terlihat seram setelah menerima jawaban seperti itu. Setelah mengatakan ini, Toshiba Ichiro menoleh untuk melihat Hattori Zenzo. Dia berkata, "Namamu Hattori Zenzo, kan? Saya tidak peduli apakah Anda salah satu dari 8 setan jalan hantu atau siapapun Anda. Anda berani membuat masalah di masyarakat hantu Jepang, dan Anda memilih hantu hari festival. Sepertinya kamu sama sekali tidak menganggap dirimu sebagai hantu. Orang-orang kerajaan suci sangat baik. Dalam hal ini, kamu harus mati untuk meminta maaf." Mendengar ini, Hattori Chunzu tertawa, menunjukkan rasa dingin ekspresi, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar begitu percaya diri?" Sejak debutnya, membunuh banyak orang, menjadi salah satu dari 8 setan jalan hantu, dan kemudian menjadi tak terkalahkan di dunia. Meskipun dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia menang setiap saat. Oleh karena itu, meskipun Hattori Zenzo tahu bahwa lawannya kuat, dia tidak takut. Ichiro Toshiba hanya mendengus mendengar provokasi Hattori Zenzo dan berkata dengan dingin, "Di sini hari ini, di antara kita berdua, hanya satu yang bisa tinggal." Hattori Zenzo tersenyum dingin. Jie, oke, sudah lama sekali. Jika kamu benar lakukanlah, maka aku tidak akan sopan." Setelah mengatakan itu, Hattori Chunzu membuat mantra sihir di tangannya, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. "Ninja Demon, teknik klon," teriak Hattori Zenzo. Beberapa detik kemudian, dengan suara bang, Hattori Chunzu terbelah menjadi 6. 6 Hattori Zenzo berdiri di depan Toshiba Ichiro dalam bentuk kipas. Dan kekuatan setiap Hattori Zenzo sama dengan tubuh aslinya, tanpa ada yang melemah. Ini setara dengan bermain melawan 6 master. Toshiba Ichiro hanya mendengus, mengungkapkan rasa jijiknya. Dan di sini, pertama-tama 3 Hattori Zenzo berubah menjadi 3 bayangan hitam dan bergegas menuju Toshiba Ichiro pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka yang dekat dengan Toshiba Ichiro sudah lebih dulu tiba di depan Toshiba Ichiro. Sebelum Hattori Zenzo sempat mengambil tindakan, Toshiba Ichiro sudah menunggu pekerjaan. Dia sangat cepat dan membantingnya dengan tinju. Anda dapat merasakan kekuatan otot Toshiba Ichiro yang sangat kuat dari udara. Kemudian, dengan keras, Hattori Chunzu pertama hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Dia di sini hanya untuk mati. Kemudian kedua Hattori Zenzo dari belakang pun mengikuti. Saat kedua orang tersebut muncul belati tajam di tangan mereka dan menusuk tulang rusuk Toshiba Ichiro.
Dan Ichiro Toshiba tidak peduli. Dia mengubah tangannya menjadi pisau dan menebas dengan keras, mengenai dua orang sekaligus. Dia menyembunyikan kedua Hattori itu lagi dan menghancurkan mereka semua pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, tiga Hattori Zenzo yang tersisa juga mengambil tindakan di saat yang sama dan menyerang Toshiba Ichiro. Toshiba Ichiro bahkan tidak menggerakkan kakinya, dia hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan ketiga zodiak Hattori satu persatu lagi. Ibu Suri yang ketakutan di belakangnya sudah terpesona. Awalnya, janda permaisuri Izora percaya bahwa setidaknya 1 dari 6 ini adalah wujud asli Hattori Zenzo. Namun, ke-6 Hattori Zenzo dihancurkan oleh Toshiba Ichiro, dan mereka ternyata adalah klon. Jadi kemana perginya Hattori Zenzo yang asli? Tepat ketika janda permaisuri Ikora sedang bingung, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Toshiba Ichiro. Dengan kilatan cahaya perak di tangannya, belati menusuk punggung Toshiba Ichiro. Inilah wujud asli Hattori Zenzo. Kejadian seperti itu terjadi dengan sangat cepat, dan Ichiro Toshiba akan jatuh ke dalam perangkap. Namun Toshiba Ichiro sepertinya sudah menyadarinya sejak lama. Saat Hattori Chunzu hendak menikamnya, tiba-tiba Toshiba Ichiro berbalik, membiarkan Hattori Chunzu menikamnya dengan sia-sia. Di saat yang sama, Toshiba Ichiro mengangkat tinjunya dan meninju Hattori Zenzo dengan kuat. Hattori Chunzu pingsan, berguling 2 kali di tanah, dan membentur dinding di sebelahnya dengan keras. Dampaknya menimbulkan suara yang membosankan. Tapi kali ini, semua orang yang menunggu di luar mendengar suaranya. Semua orang segera mulai berbisik. Anda tahu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, janda permaisuri Jingkong bisa keluar dari setiap ruang ibadah dengan cepat. Setelah memasuki ruang ibadah baru ini, saya sudah lama berada di sana. Sekarang tiba-tiba terdengar suara yang membosankan. Semua orang di keluarga kerajaan saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi dan khawatir telah terjadi sesuatu. Bersambung.